Februari. Saya dari kelas MPK 6C, jurusan Teknik Sipil, Prodi Manajemen Konstruksi. Di sini saya akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Delsia Alvarem, STMT, dan topik yang saya ambil adalah pencemaran tanah. Jadi, let's go. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pencemaran tanah. Karena pencemaran tanah dapat kita temukan di sekitar kita. Untuk itu, mari kita ketahui apa sih itu pencemaran tanah. Jadi, pencemaran tanah adalah kondisi atau keadaan tanah yang terkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dari tanah tersebut. Atau dengan kata lain, pencemaran tanah adalah tanah yang tercemar atau rusak akibat zat-zat kimia dan berbahaya. Kemudian, kita juga harus tahu apa sih yang membuat tanah itu tercemar. Penyebab pencemaran tanah yang pertama disebabkan oleh limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dalam proses penguraiannya tidak memakan waktu dan proses yang lama. Hanya dengan waktu yang singkat, limbah ini mudah terurai yang terdiri dari organisme biotik seperti tumbuhan dan juga hewan. Sedangkan limbah anorganik memakan waktu yang lama dan proses yang panjang agar bisa terurai, seperti plastik, logam, kaca, dan lain-lain. 2. Limbah dari industri dan pertanian. Limbah dari industri yang bersifat padat maupun cair berasal dari sisa pembuatan suatu produk tertentu yang mengandung bahan-bahan kimia yang bersifat beracun dan akan merusak sinyal tanah tersebut. Sedangkan limbah dari pertanian yang berupa pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan juga berdampak besar bagi kualitas tanah serta tanaman yang dihasilkan. Pencemaran tanah bukan hanya memberikan dampak terhadap lingkungan namun juga terhadap makhluk sekitar. Ini adalah beberapa dampak pencemaran tanah yang ditimbulkan. Yang pertama, tanah tidak subur. Yang kedua, tanaman layu dan mati. Dan yang ketiga, wabah penyakit. Dan yang terakhir, merusak ekosistem. Dari beberapa dampak yang disampaikan tadi, haruslah kita mengambil penanganan tentang pencemaran tanah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kesuburan tanah perlu ditingkatkan. Yang kedua, sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sampah organik maupun anorganik sebaiknya tidak langsung dibuang, namun dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, terlebih sampah berbahan anorganik yang terdiri dari plastik, botol minuman, dan kaleng bekas yang dapat diolah menjadi aneka kerajinan. Yang ketiga, reboisasi dan penghijauan. Melakukan penanaman pohon pada lahan kosong akan memberikan manfaat bagi lingkungan tanah yang telah tercemar. Adanya pepohonan akan membentuk ekosistem yang terdiri dari mikroorganisme yang dapat membantu mengurai zat-zat polutan yang mencemari tanah. Lindungilah bumi, maka bumi akan melindungi. Sekian dan terima kasih.